untuk masa depan bangsa. Masalah utamanya adalah pedang hukum kita itu tumpul. Kalau pedang hukum tidak tumpul, kita pasti bisa tabrak habis-habisan. Program pembangunan akan berjalan dengan baik. Kami berjanji bahwa kami akan kembalikan secara bertahap hak rakyat dan untuk ibu-ibu dan para anak cucu. Kita akan tagih dunia internasional untuk membayar hutang-hutang yang telah merusak pembangunan. Ya, terakhir ya, tadi sudah penutup bagaimana mereka masing-masing closing statement menyampaikan apa yang menjadi hasil dari debat hari ini, terus kemudian mengajak juga semua masyarakat untuk memilih masing-masing kan begitu. Kalau dari Prof. Mahfud bicara soal supremasi hukum lagi menjadi kuncinya. Kalau kemudian kalau Caimin bicara soal etika dan kemudian ya etika lebih kepada situ perilaku, bagaimana etika kepada alam, manusia dan lain sebagainya. Kalau Gibran titiknya adalah bicara soal hilirisasi. Jadi di closing statement sebenarnya menjadi forum menarik ya untuk meyakinkan kembali kepada pemilih, terutama yang undecided voter, yang belum punya pilihan. Nah, penampilan di debat ini kan sebenarnya orang akan lebih melihat penampilan, cara merespon pertanyaan, cara menjawabnya bisa elegan, bisa dengan jelas bisa dipahami oleh masyarakat. Itu kira-kira akan menjadi poin penilaian. Ini di luar pemilih-pemilih yang sudah pasti gitu ya. Nah, maka dari itu kami berkeyakinan bahwa debat ini rasa-rasanya ya Pak Mahfud itu dapat. Masih Pak Mahfud ya. Okay. Nanti kita lihat aja nanti respon di media ya. Oke. Closing statementnya dari 03 ke sini, silakan. Selamat malam. Setelah menikmati atau menonton debat malam ini, kami dari relawan Jaringan Kerja Akar Rumput bersama Ganjar tetap yakin bahwa pilihan terbaik adalah nomor 3. Menyinggung masalah tema debat hari ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan, pasangan kami berkomitmen bagaimana pembangunan yang baik ini harus berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai-nilai keberlangsungan lingkungan. Oleh karena itu, pasangan kami berkomitmen dalam meningkatkan riset dan inovasi sehingga kebijakannya adalah bisa mengurangi dampak lingkungan. Kemudian terkait dengan hilirisasi, pasangan kami menyadari bahwa yang dimaksud hilirisasi itu adalah bagaimana bisa meningkatkan nilai tambah kepada dalam negeri. Oleh karena itu, sektor yang akan dilakukan hilirisasi bukan sebatas tambang, tapi semua aspek termasuk pertanian, perkebunan, kelautan maupun perikanan. Kemudian terkait dengan bagaimana bangsa kita ke depan ini menjaga kedaulatan pangan, pangan itu sangat identik dengan desa. Pasangan kami berkomitmen membangun namanya Desa Mandiri Pangan. Jadi dari desa itu harus benar-benar bisa menjaga swasembada pangan yang bisa mensuplai kebutuhan masyarakat kota. Jadi jangan sampai masyarakat desa karena tidak ada pekerjaan, tidak ada sentuhan kepada petani, sehingga petani menjadi berkurang, sehingga produksinya berkurang. Nah, itulah yang menjadi concern, salah satu concern dari pasangan kami. Kemudian terkait dengan masalah reforma agraria, bahwa konflik agraria ini harus tuntas. Itulah menjadi komitmen daripada pasangan kami, Ganjar Mahfud, apalagi dengan kedua-duanya ini backgroundnya hukum loh. Ya kan, Mas Ganjar juga sarjana hukum Gajah Mada, Pak Mahfud juga sarjana hukum. Berangkat dari sana kami berkeyakinan dengan background pendidikan hukum dan pengalaman beliau yang lengkap, kami yakin reforma agraria akan tuntas. Bukan sebatas bagi-bagi sertifikat, tapi bagaimana distribusi tanah itu kepada masyarakat miskin itu bisa terwujud. Salam 3 jari. Luar biasa. Pemirsa setia Gemapos,
sekian nobar kita bersama ketiga narasumber yang luar biasa ini. Nantikan lagi live Gemapos selanjutnya untuk debat capres selanjutnya. Jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.